Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smagonizen, kembali lagi bersama kami di podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu, bukan wawasanmu. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih Kak Alan. Iya, Kita benar. kenalan dulu yuk, biar kita jadi sayang nih. Perkenalkan, saya Sopo Mauludia dari kelas 11-2 dan faktor Saya Alan Rahman Abadi dari kelas 10-11. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak Safa. Siapa ya Kak Alan? Nah, kali ini kita kedatangan Bapak Waka Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Gondang Wetan, Bapak Dea Tunggawi Bawa SPD. Mungkin bisa disapa dulu Bapak buat para Smagonizen yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanpa berlama-lama nih, kita lanjut saja yuk ke pembicaraan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa saja sih Pak tugas wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan di sekolah kita? Oke, baik, terima kasih. Kalau di kesiswaan ya, memang ada 4 lini di sekolah kita ini ya. Ada siswaan, kemudian kurikulum, sarpras, sama humas. Nah, kalau di kesiswaan ini jelas, dari namanya sudah jelas, kesiswaan. Berarti berhubungan dengan siswa. Cuma dalam ranahnya, di siswa kan ada 2 kegiatan inti. Yang pertama itu pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan bakat minat. Nah, jadi untuk yang kesiswaan ini lebih fokus ke pengembangan bakat minat. Kemudian tentang kegiatan-kegiatan apa saja dilakukan oleh siswa, kemudian pembentukan organisasi, pembentukan karakter. Ya, jadi kalau di kesiswaan ini lebih ke bagaimana membentuk karakter siswa, kemudian mengembangkan bakat minat yang ada di siswa. Nah, kalau kesiswaan itu kayak gitu sih. Simpelnya kayak gitu simpelnya. Jadi Ya, lebih simpelnya terfokus gitu. pada siswa ya. Ya, pastilah. Kecuali keguruan ya. Kecuali saya ke guru ya, kan kesiswaan Iya, kan. Nah, kan tadi itu kan tugasnya Pak ya. Kalau Hmm. boleh tahu program apa saja yang sudah dan akan dijalankan dalam bidang kesiswaan ini Pak? Kalau di bidang kesiswaan jelas, yang pasti yang tiap tahun kita lakukan itu ada di kegiatan-kegiatan Puspernas, yaitu FLS 3N, O2SN, kemudian kalau fiksi masuk ke kurikulum, yang jelas pasti yaitu, jadi bentuk-bentuk yang lomba-lomba praktik, kemudian lomba-lomba tentang keolahragaan. Nah, selain itu pasti jelas kalau pas bulan Ramadan, Ya. ya pasti kita ada namanya Pondok Ramadan, ya kan? Ya. Kemudian selain itu kita ada pengumpulan zakat dan lain sebagainya. Kemudian nanti di bulan Mei ada kita memperingati HUT sekolah. Nah, itu juga hal-hal seperti itu yang kita hubungkan. Jadi tapi semuanya itu bersumber dari siswa dan siswa sendiri yang melakukan. Makanya kita memaksimalkan anak-anak OSIS. Nah, memang biar anak-anak sendiri yang aktif gitu loh. Jadi hanya mendampingi Nah, ya. kita hanya pendamping, istilahnya gitu loh ya. Kita hanya mengarahkan, bukan kita yang memplanning, tapi mereka yang action, kita cuma ngasih, ya seginilah, oh ini yang boleh, ini yang jangan. Gitu. Lah, dari saya gitu Pak. Nah, selanjutnya Pak, di SMA Negeri 1 Gondang Wetan ada beberapa organisasi dan ekskul. Hmm. Apakah semuanya ada di bawah naungan kesiswaan Pak? Yang di bawah kesiswaan jelas, pasti sering kalian dengar OSIS, ya kan? OSIS ya. Walaupun sebenarnya di luar OSIS itu kalau pengalaman saya dulu waktu sekolah itu ada namanya MPK. Oh, di Ya, atasnya di atas OSIS OSIS, Pak. itu. Ya, kalau bisa dibilang bukan di atasnya OSIS, tapi dia yang sebagai pengawas untuk OSIS. Nah, pengawas untuk OSIS, jadi pendampingan. Cuma karena di SMA kita ini cuma ada OSIS, nggak apa, kita maksimalkan di OSIS-nya. Nah, kalau itu yang resmi berarti seperti itu. Kemudian selain itu, di luar itu tidak ada. Jadi memang kita hanya memaksimalkan untuk organisasi resminya itu hanya di OSIS. Jadi yang lain mungkin berupa komunitas, berupa kelompok-kelompok dipersilahkan. Tapi kalau organisasi tidak. Nah, kemudian di kesiswaan ini juga membawai ada 16 ekstrakurikuler. Ya, jadi di SMA ini ada 16 ekstrakurikuler, ya di mana satu itu ada baru. Ada ekstrakurikuler Sari Tilawah, itu baru di tahun ini akan kita lakukan. Insya Allah nanti Pak Aris tentunya nanti yang jadi pembinanya. Belum. Ya. Kalau yang lain Insya Allah sudah berjalan sih kalau yang lain. Itu sih kalau di organisasinya. Kenapa Pak?
Itu kalau organisasinya hanya itu, nggak ada yang lain, hanya komunitas saja. Cuma komunitas Mm-mm, saja. cuma komunitas saja. Nah, tadi itu kan sudah disebutkan ada organisasi OSIS nih, Pak. Hmm, Seberapa penting sih, Pak, peran organisasi siswa seperti OSIS dalam membentuk karakter siswa? kalau bagi saya sangat penting. Karena bagaimanapun, makanya kita kan eh, tadi saya sudah bilang bahwa kita bersumber ya, semuanya itu di siswa. Jadi emang OSIS harusnya jadi garda terdepan. Jadi bukan OSIS nunggu ya, Ya, harusnya sekarang ini OSIS sudah, oh besok ada event apa, mungkin 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi ada event apa. Jadi OSIS harusnya gerak. yang menggerakkan semua Iya, orang, harusnya Pak. gitu. Jadi Iya. mereka punya inisiatif lah, inisiatif. Dan mereka juga tidak nunggu event dari sekolah harusnya kan. Iya. Tapi mereka lebih ke, nah, bukan mencari info juga, kadang ke teman-temannya mungkin. iya. Karena kita bikin apa, yuk dari teman-temannya yang bukan OSIS ya, Iya. dari teman-temannya ada di kelas, kemudian ketua kelas disaring. Juga. Nah, Jadi voting mewakili boleh. anak-anak lain juga, Pak ya. Benar. Jadi sumbernya malah bukan dari kita harusnya. Dari OSIS ini mewadahi teman-temannya, kita yang akan nanti membantu untuk eksekusi. Nah, gitu. Jadi biar biar tidak terbalik ya. Selama ini kan bayangannya adalah OSIS berjalan, bergerak karena Perintah. ada perintah dari atas. Nah, jangan, itu salah itu. Konsepnya itu salah. Harusnya dari bawah dulu ngasih saran ke atas, baru nanti kita ayolah enaknya gimana kan gitu. Sebentar nih, sobat Sema Koneksi, kita saksikan iklan berikut ini yuk. Alhamdulillah, pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2022, SMA N1 Gondang Wetan melalui program Double Track Tata Boga Pastry and Bakery yang telah dibimbing oleh Ibu Ratna dan Ibu Dian telah berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Kecamatan Gondang Wetan dalam program Yes Youth Entrepreneurship and Employment Support Service Kabupaten Pasuruan yang telah menyelenggarakan advance training pengolahan jeruk nipis. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan pemuda UMKM dari 20 desa di Kecamatan Gondang Wetan. Untuk tujuannya sederhana saja, memanfaatkan jeruk nipis yang melimpah saat panen raya agar bernilai ekonomi lebih tinggi. Sekaligus menjadi peluang usaha baru bagi generasi muda. Pada hari pertama, peserta akan dibekali dengan materi seputar rencana usaha, strategi branding, pemasaran, hingga pembukuan. Inilah bekal penting agar produk yang dihasilkan tidak hanya enak, tetapi juga mampu bersaing di pasaran. Nah, kemudian di hari kedua, peserta praktik membuat 8 olahan dari jeruk nipis. Di antaranya adalah sirup jeruk nipis, jenang jeruk nipis, selai jepis, teh telang segar, hingga jepis instan. Nah, produk-produk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal oleh-oleh khas Gondang Wetan. Alhamdulillah, dari pelatihan ini terbentuklah paguyuban Yes Gondang Wetan yang telah diketuai oleh Bapak Muhammad Ainul Yakin selaku admin Double Track SMA N1 Gondang Wetan. Setelah berjalan 3 tahun lamanya, kini paguyuban telah berkembang menjadi CVS Gondang Wetan Makmur dengan akta resmi pada tahun 2025. Produk-produk olahan jeruk nipis ini kini menjadi oleh-oleh khas Gondang Wetan yang selalu dibawa dalam pameran daerah maupun luar daerah. Bahkan kecamatan, polsek, hingga desa Gayam mempercayakan produk ini sebagai buah tangan untuk tamu. Dari sebuah pelatihan sederhana inilah, kini lahirlah karya besar jeruk nipis yang dulu hanya dinikmati saat panen raya, kini menjelma menjadi produk bernilai tinggi. Hingga membawa nama Gondang Wetan semakin dikenal. Semoga dengan semangat inovasi dan kolaborasi, kesuksesan ini terus berlanjut demi masa depan yang lebih makmur. Nah, yuk kita lanjut ke pembicaraan yang tadi Sema Konisen. Kita lanjut ya, Pak. Ya. Ya, kalau boleh tahu bagaimana kesiswaan mendukung siswa yang ingin berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, Pak. Jadi sekolah itu jelas pasti mendukung. Bapak Ibu guru semua warga sekolah pasti mendukung. Mendukungnya dalam tanda kutip di sini adalah kita mencarikan event-event. Kemudian dari yang event yang ada di dinas itu kita sampaikan semuanya agar yang memang memiliki bakat dan minat di bidang tersebut bisa Bisa mengikuti mengikuti. semuanya.
Dan yang terpenting adalah pasti kita mengarahkan. Istilahnya, oke, memang sampean cocoknya di sini. Sampean cocoknya di sini. Walaupun kadang Rek ya, Ya. kadang kalau anak-anak itu, oh saya nggak bisa Pak di sini, saya nggak bisa. Misalnya kayak gitu, kan? Dan sebenarnya kalau sederhana, nah, nggak bisa. Ya, gitu. Bisa juga. Makanya kesulitannya adalah kadang Kurang percaya diri, Pak. bener. Sampean itu Iya. kurang percaya diri, Kurang percaya diri. kurang mau untuk mengeksplor. Ya, Dan kadang masih ragu gitu, Ragu. Pak. nah, ragunya itu gini, ragunya itu kadang nggak hanya dari kalian sendiri, kadang dari teman-temannya juga. Makanya kalau ikut sesuatu, ikut lomba, itu malah, weh ikut lomba Rek. Kadang-kadang kan gitu lah, itu yang membuat kalian ragu akhirnya. Jadi malu gitu, Pak. Makanya itu. Nah, Harusnya tidak sih, memang kesulitan kita di sini adalah membuat lingkungan yang memang bersahabat dengan bakat dan minat kalian. Kadang kan kalian nggak berani, nggak mau karena takut takut. dengan sekitarnya dan sebagainya. Nah, kurang percaya diri dan sebagainya. Ya, Ngerasa aman juga, Pak. Nah, ya itu. Ya kalau kita pasti support lah. Namanya ada bakat minat yang perlu dieksplor kan. Iya. Pasti kita support. Kita kalau memang perlu daftar, ayo kita antar daftar. Kalau memang perlu lomba di sana, ayo kita antarkan lomba di sana. Tapi yang jadi masalah bukan itunya. Kita nyari yang mau ikut lomba itu sulit. Susah. Ya, itu loh. Ada yang sulit. Padahal ini 1.000 lebih loh di sini. iya. Banyak Ya, ya. Masih banyak. Nyari orangnya yang susah itu sekarang di situ. Misalnya Pak, kan kayak saya nemu event terus saya pengen ikut, itu saya kemana dulu Pak? Ke Bapak apa gimana gitu? Boleh. Dan jelas kalau event-event yang di luar di luar Puspenas ya, nanti kita akan lihat dulu itu siapa yang mengadakan. Kemudian tingkatannya seperti apa. Kemudian kira-kira itu prospeknya bagus atau enggak untuk kalian nanti. Ya, jadi tetap ada obrolan. Boleh kalian bisa langsung ke saya, monggo. Enggak ada, istilahnya kalian harus ke siapa dulu, monggo. Langsung ke saya enggak masalah. Japri, WA, monggo bebas. Telepon selama aku ono paketan ya tak jawab. Ya itulah. Ya, Soalnya aku udah ono paketan ya gitu. Iya. Selama ada paketan selalu saya jawab. Malam pun monggo. Ada kok kemarin ya jam tengah 12 itu WA ya kurang tidur anak ini. Ada yang ya nanyain, wah sibuk sekali anak ini tengah 12 kok WA saya ini. Ya, enggak masalah sih menurut saya kalau seperti itu enggak masalah. Jadi bisa langsung ke Bapak ya? Wah, langsung ke saya silakan. langsung ke Pak Dea. Ya, enggak masalah. Ya. Lanjut Pak, Ya. kalau boleh tahu apa langkah yang diambil ketika terjadi pelanggaran tata tertib di sekolah ini? Pak? Oh. Salah ya Kak? Tata Iya. tertib ya. Salah. Tata tertib ini kan hampir seluruh sekolah itu istilahnya memiliki tingkatan untuk penanganan masing-masing menurut saya. Tapi kalau di sekolah kita ini yang pertama jelas jika kita temukan dulu pelanggarannya, maka akan kita telusuri dulu. Ini masuk ke level yang mana? Kan kita ada step-stepnya, ada poin-poinnya kan. Ya. Nah, tetapi sebelum kita justice, kita telusuri dulu kenapa kok hal itu dia lakukan. Karena mohon maaf, di SMA Gondang Wetan ini termasuk Pasuruan sebelah timur ya. Nah, Pasuruan Timur ini Pas. kulturnya adalah unik. Kita nggak bisa langsung menyamakan levelnya dengan yang di kota dan di barat ya. Ya. Karena di sini semenjak saya awal menjadi guru kan sebelum saya di sini kan saya di SMK Winongan Timur juga kan. Tambah timur ya. Nah, itu unik karena kadang bagaimana kehidupannya, Iya. bagaimana orang tuanya di rumah, kemudian bagaimana dia menghadapi istilahnya setiap harinya ke sekolah bagaimana, itu perlu kita perhatikan. Ini berbeda Pak ya. Iya, di sini nggak usah ngomong kultur, kita ngomong lokasi aja. Ada yang di pucuk gunung, ada yang diturun ke lembah, kan itu harus kita pikirkan juga. Telat. Iya kalau rumahnya dekat sini, ya mungkin Jauh, nggak masalah. Lah kalau dia rumahnya pojok sana, ya kan. Dan itu mungkin dia terlambat karena nunggu orang tuanya bergantian sepeda. Kan ya perlu kita, misalnya kita telusuri. telusuri dulu lah kenapa dia Iya, melakukan pelanggaran. Nggak serta-merta harus semuanya dipunishment. Punishment penting, tetapi kita memahami kenapa pelanggaran itu dilakukan, saya rasa itu lebih penting. Ya. Oh. Jadi kita telusuri dulu Iya, Pak ya latar belakang. kita- Karena kan nggak mungkin hal itu terjadi kalau tidak ada suatu hal yang menyebabkan. Nah, kecuali memang sering ya, Oh, katalah rumahnya 5 menit dari sekolah tapi tiap hari terlambat lah, kan Ya, beda-beda itu cerita ya. itu ya. Itu niat itu memang Ya, terlambat ya. Iya benar. kebiasaan itu Udah terbiasa kan itu Pak. kulino. Jadi memang harus kita kalau di Pasuruan Timur ini memang
ayolah kita cari dulu. Nggak unik-unik gitu Pak ya. Kita cari dulu dan memang keunikan itu harus ya bagaimana kita bisa mengkondisikannya. Kita menyesuaikan Mm-mm. juga Pak ya. Tatip itu ya kita buat istilahnya untuk memperbaiki toh, Iya, untuk obat toh. obat. Nah, untuk obat bukan untuk istilahnya menghukum kan bukan gitu. Karena ada tujuan lain Pak ya. Ada Kan tujuan. lebih baik untuk Benar, siswa. benar. Pasti tujuannya itu biar Iya, siswanya jadi lebih baik. benar-benar Pak. Nah ini Pak, Mm-mm. bagaimana sih upaya sekolah dalam mencegah bullying dan menciptakan lingkungan yang aman Hmm. bagi siswa? Untuk bullying, jadi ke belakang ini nanti kita sudah berencana ya kemarin, selain CCTV kita aktifkan semuanya yang di luar, itu nanti kita rencananya juga insya Allah kalau memang bisa terpenuhi di tiap kelas nanti akan ada CCTV juga. Oh, Jadi pemantauan langsung. Kak, kalau boleh tahu di sini ada berapa Pak CCTV Pak? Kalau saat ini Iya. sekitar 32 CCTV. banyak. Banyak, tetapi ya Yang nyala itu Pak? nah itu bukan masalah nyala dan tidaknya. Ya, teman-temanmu ternyata unik, ya, kadang dijeboli. Nah itu ya. Jadi CCTV bener-bener mancap dijebol lah ini. Ya memang unik temanmu lagi. Kalau di Gondang Wetan itu, nah, itu. Nah itu kan memang Unik. itu dari fasilitas, Tapi lebih penting lagi selain fasilitas itu adalah dari istilahnya anak-anak sendiri. Dari Jadi, karakter siswanya. nah dari karakter siswanya dulu di bawah, mereka harus tahu bahwa bullying itu ya sebenarnya nggak boleh, nggak baik itu. Percuma sebenarnya, kalaupun di sekolah ini nanti akan ada 1000 CCTV pun, Kalau memang nah jika sampean sendiri dari siswanya sendiri nggak sadar tentang hal itu bahwa itu sebenarnya menyakiti, itu sebenarnya nggak boleh dilakukan, ya percuma saja kan gitu. tetap aja Pak Nah dilakukan. lebih baik kan sadar. Iya, Kadang kan betul. bullying juga bukan dari tindakan, bisa Mm-mm. dari ucapan juga Bener. Pak gitu. Kadang kita juga nggak ngerasa kalau itu Nah nyakitin itu makanya kan harus butuh kesadaran kan Iya, itu. Lebih baik sadar. Nah, makanya itu kadang saya sudah sering kok mendengarkan Bapak Ibu guru sepintas lewat waktu di depan kelas itu bahwa mengingatkan tentang bullying, tentang bahayanya, tentang mungkin kita sendiri, sikap kita sendiri yang kadang mereka itu lelucon, ya kan? Hanya lelucon, tapi ternyata itu berdampak, menyakiti. siswanya Nah, juga. makanya itu kadang dampaknya nggak sampai terfikirkan, terutama ke usia kalian. Makanya sampai beberapa yang mungkin kalau di TV-TV itu ya, sampai di TV-TV itu sampai yang benar-benar nggak mau keluar rumah, nggak Beban mental. nggak berani ketemu dengan temannya. Ini kasihan juga. Karena kan kondisi mental anak itu beda-beda Pak ya. Ada yang mungkin dia menyadari atau yang enggak gitu. Benar. Jadi enak gitu sih kalau menurut saya. Mungkin untuk fasilitas kita hanya support ya, hanya supportnya saja. Tetapi lebih baik penekanannya adalah pada bagaimana kesadaran dari warga sekolahnya sih. Di Nah, personal. Pak Konizen, sebentar ya Pak, Nah, ada iya. iklan ini. Kita simak dulu yuk iklan berikut ini. Di SMAN 1 Gondang Wetan, kami tak hanya belajar teori, kami menciptakan karya nyata. Lewat program Double Track Fotografi, siswa belajar teknik dasar hingga fotografi produk profesional. Kami belajar memotret, mengedit, dan membangun rasa percaya diri lewat setiap karya. Setiap klik adalah langkah menuju masa depan. Siap berkarya, siap berwirausaha. Nah, kita kembali lagi nih sama Konizen. Kita lanjut pembicaraannya ya Pak. Selanjutnya, menurut Bapak, seperti apa profil lulusan yang ideal dari sekolah ini? Ideal itu ya berarti saya minimal ya kalau menurut saya ya idealnya minimal. Yang jelas kalau untuk lihat dari visi dan misi, yang jelas kita menekankan pada iman dan takwa dulu. Iya. Nah, jadi kan karena pasuran ini lebih ke bisa dibilang sebagai Santri. tas santri kan ya. Nah, harusnya imtaknya yang utama. Kemudian sopan santunnya. Nah, baru di situ nanti tentang akademik dan non akademiknya. Jadi biar setelah lulus itu bukan hanya pintar kalau menurut saya. Kalau bagi saya itu siswa itu harusnya ada lebih ke cerdas. Cerdas itu berarti bagaimana dia memposisikan diri mereka dimanapun tempatnya dia bisa.
Nah, kalau pintar kan berarti A di copy A, B di Iya. copy B. Tapi kalau cerdas, bagaimana kamu bisa menyusun A, B ini jadi kata, jadi kalimat. Nah, kalau menurut saya lebih lebih ke situ harusnya. Kemudian bagaimana dia bisa di luar itu mengorangkan orang, Manusia kan nah, manusia. manusiakan manusia itu menurut Iya. saya lebih penting. Iya. Nah, bagaimanapun sebagai individu, dimanapun nanti tempatnya, semua orang itu pasti ingin untuk dihargai, ya kan? Ingin untuk Iya. dihormati. Bagaimana kalau kita tidak menghargai orang, kemudian kita minta untuk dihargai ya nggak bisa, nggak bisa. Pasti kan berhubungannya kalau memang kita mau dihargai ya kita harus menghargai orang lah. Kan kita di situ Nah. ya. Gimana kalau kita diperlakukan kayak gitu? Ya kan seperti itu. Jadi memang kita harus bisa menempatkan diri. Jadi idealnya memang ya Pak, iman dan takwanya kita kuati, tetapi harus bisa cerdas. Cerdas itu berarti dimanapun posisinya, bagaimanapun nanti masalah dia nanti setelah lulus mau kerja, mau kuliah ataupun yang lain, wirausaha dan yang lain. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa bersikap dengan baik, kemudian dia bisa mudah untuk bersosialisasi dengan lingkungan barunya. Iya. Dan yang penting tidak yaitu tidak istilahnya menjatuhkan orang apapun posisinya. Kalau kita sudah tidak memandang rendah seseorang, pasti nanti istilahnya seberapa tinggi pun kita nanti, insya Allah kita masih bisa menghargai orang. Tapi kalau kita sudah gampang memandang rendah orang, nah itu agak bahaya. Walaupun kita belum tinggi, kadang kita sudah merasa tinggi. Iya. Ya, itu kan itu. Iya, iya. Eh, Juga ada yang meremehkan, oh pinteran saya Nah kayak itu gitu. ya benar kayak gitu. Ya kan? Sombong. Iya. Sudah mulai keluar somseknya, sombong sekalinya gitu loh. Agak bahaya sebenarnya itu. Makanya kalau bisa itu yang kita dasari utama. Jadi memang karakter-karakternya lebih kita tekankan di sini ya. Karena kan tahu juga Pak ya ke depannya kita mau seperti apa gitu. Benar. Kalau kita yang butuh ke mereka. Nah itu. karakter- Karena kan istilahnya kalau orang Jawa itu bilangnya mending jagani sing elek. Jadi kita memang mau wanti-wanti hal yang jelek dulu gitu loh. Siapa tahu kita yang membutuhkan gitu. Iya, benar. Ya terlepas nanti kita jadi orang sukses, kita yang bisa membantu mereka, alhamdulillah. Tapi terpenting adalah ya wes kita hargai dulu lah, kita saling menghargai lah. Bagaimanapun itulah karakter kayak gitulah kalau menurut saya. Poinnya bisa memanusiakan manusia. Bener. Jadi biar bisa diterima dimanapun. Gitu. Toh apa yang mau dicari sih kan itu sekarang ini kan ya. Apalagi ekonomi serba sulit kayak gini gitu loh. Banyak. Kalau kita nggak bisa membaur kan menurut saya yo gimana kan. Susah nanti ke depannya Pak. Nah ya itu. Kalau menurut saya gitu sih. Apalagi Pak Karakteristik. punya sifat individual gitu Pak Mm-mm. juga. Itu menurut saya susah sih Pak. Kalau maunya kalau sampean diposisikan sebagai sampean di lingkungan sekitar sampean di ada enggak yang sudah individual kayak gitu? Ada. Efeknya gimana? Efeknya mereka kayak menjatuhkan orang lain, kayak menganggap orang lain itu di bawah mereka, kayak oh masih bisaan saya, itu loh apa kayak gitu. Nyaman nggak? Enggak. Nah, itu. Kurang Itu nyaman. kan kalau kalian sendiri sudah bisa merasakan hal kayak gitu, pasti insya Allah ya kalian nggak akan melakukan itu. Kalian tahu di gini kan ternyata nggak nyaman ya. Iya. Nah, berarti kalau bisa saya jangan melakukan itu. Nah, nggak bisa. Jadi memang ya kita belajar dari lingkungan. Ya, lebih baik memang kita belajar dari lingkungan. Kadang belajar dari buku itu baik. Cuma belajar dari pengalaman dari lingkungan itu juga lebih baik menurut saya. Karena memang pengalaman itu adalah istilahnya Guru terbaik. guru terbaik Iya. dari kita. Daripada kita membaca buku gitu Pak ya. Membaca buku baik juga. Iya. Sudah kita rasakan. Benar. Juga. Kan bedanya kan kalau membaca buku kadang hilangnya cepet kan gitu. Kalau pengalaman kan akan terus gitu loh. Nah, itu. Enaknya belajar dari pengalaman mah kayak gitu. Aman sih tapi kalau kan yang penting kan kalian sudah tahu memposisikan bahwa oh iya nggak enak sih seperti ini ya ternyata akhirnya kan jangan sampai Dan lah terkadang anaknya juga merasa nggak bersalah gitu Pak. itu yang repot. Pokoknya itu. Emang iya gitu kayak gitu. Nah Egois itu kan. kadang gini loh bukan masalah egoisnya tapi kan ini gini kalian memandang istilahnya kesalahan orang itu gampang kan. Iya. Nah, tapi kan saat kita tahu bahwa oh maksudnya aku gini Iya. maksudnya yang saya lakukan ini salah kadang sulit Iya. gitu ya. Memang itu istilahnya memang manusiawi dari manusia memang seperti itu. Cuma dengan misalnya kita legowo untuk menerima pendapat dari teman, kita mau mendengarkan apa yang dikatakan mungkin bestie ya kan bestie kan ya bilang ya bestie ya
Itu kalau kono aja ngene, istilahnya kan gitu. Tapi Iya. kamu dengar, kamu rasakan, oh iya ya. Mau meresapi itu yang kadang sulit. Ya kadang ya memang diresapi awal-awal terus Mm-mm. kembali lagi. Kali ya, kan memang kan? karakternya. Ulangi lagi. Kembali ke karakternya anak, kan Iya. memang gitu. Iya. Kalau dia sudah istilah batu ya, atos istilahnya. Mau dikasih tahu semacam bagaimanapun ya tetap kembali ke kayak gitu memang. Nah, ini Pak, Heeh. apa harapan yang ingin diwujudkan dalam bidang kesiswaan ke depannya, Pak? Untuk banyak sih ya. Kalau angan-angan banyak karena memang pengalaman dari zaman saya sekolah dulu juga. Jadi bagaimana kita bisa membuat event-event yang besar, bagaimana anak didik kita, siswa-siswa kita memang bakat minatnya semua bisa terfasilitasi, ikut event-event lomba besar, sebenarnya banyak yang ingin kita capai. Cuma memang kadang kita harus realistis ya. Iya. Kita harus realistis. Yang terpenting adalah kalau sekarang bayangan saya untuk di kesiswaan yang terpenting adalah bagaimana kalian semua siswa-siswa ini mau minimal mau untuk menunjukkan dulu. Mau berproses. Nah, prosesnya, skillnya dulu, walaupun itu kalian misalnya dari nol ya, dari nol tapi keinginan kalian mau untuk ayolah dicoba dulu. Nah, minimal kayak gitu. Kalau saya nggak mulu dulu sekarang ini, yang penting adalah ayo semuanya. Sekarang kita mau berproses, berani mencoba, mau untuk menunjukkan skillnya, tidak malu, itu sudah cukup. Nanti masalah step berikutnya, kalau memang sudah ketemu bibit-bibit unggulnya, baru kita ikut lomba ataupun nanti kita bikin event dan sebagainya, itu sepertinya nanti dulu. Yang terpenting ada dasarnya dulu. Iya, mencoba dulu, Pak ya. Lebih apa ya Pak ya? Lebih berusaha sungguh-sungguh kadang yang mempunyai niat. Benar. Selain niat ya itu, saya ingin terus menggali sebenarnya. Bagaimana agar yang sebenarnya tidak berani, tapi mereka sebenarnya mampu tapi tidak berani, itu mau gitu. Nah, jadi setidaknya mungkin dengan kita kasih selentingan tipis-tipis katakanlah kita adakan kegiatan rutinan yang memang mereka bisa mengeksplor bakat minat mereka. Contoh seperti mungkin dari literasi seperti ini ada kegiatan podcast seperti ini. Kan mungkin ya nggak tahu saya kan nggak tahu seperti masnya mbaknya di kelas seperti apa. Mungkin aja di kelas pendiam. Oh, ternyata berani ngomongnya kan gitu. Kita nggak tahu. Ya. Ada yang seperti itu. Jadi kayak seperti di pelajaran saya sendiri di seni musik. Kadang disuruh di pelajaran ya, disuruh praktek nyanyi itu diem. Malu nggak mau gitu. Saya setelah keluar gitu nyanyi bengak-bengok ya itu wah. Kan dong. Alat kayaknya gitu. Nah, karakter seperti ini harus kita kasih pemantik lah. Biar mereka berani. Kadang ada juga gini Pak yang bingung. Aduh bakatku ini di mana sih? Aku nggak punya bakat gitu. Nah, itu masalahnya. tapi kan makanya kalau hal seperti itu kalau nggak kita luapkan, nggak kita coba kita nggak tahu. Iya. Contoh simpel lagi, kalau di pelajaran saya itu saya teman-teman kayak gini. Ada anak yang sebenarnya bagus gambarannya. Kenapa saya tahu? Karena biasanya kalau mengumpulkan tugas, itu saya nggak hanya lihat di tugasnya. Kita buka di tengah, Iya. saya buka yang bagian belakang ya kan. Kalau yang paling sering saya menemukan itu buku yang beda-beda. Jadi dalam satu buku beberapa mapel gitu ada ya kan itu. Ada lagi di bagian belakang itu saya menemukan bagus dia berani nulis apa yang dia rasakan hari ini. Walaupun ya nggak terstruktur ya. Hanya hari ini saya kesal dengan ini, katakanlah seperti ini. Kemudian saya hari ini marah karena bosan saya hilang, katakanlah seperti itu. Berarti kan sebenarnya dia ungkapan, cuma dia takut. Makanya dia lebih suka mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Nah, kalau kayak gitu gambar. Nah, bahkan loh, gambarnya ternyata kok bagus. Nah, kenapa kok nggak pernah muncul anak ini? Setelah saya tanyain, malu Pak itu hanya iseng isengmu itu bagus gitu loh daripada yang niat kadang kan gitu. Nah, gimana makanya kalau hal-hal kayak gitu mungkin bisa kita eksplor, kita kasih pemantik atau kita kasih istilahnya wadah. Jadi kan mereka lebih semangat seperti yang dikatakan Alan tadi. Mereka akan semangat untuk menunjukkan, wah ternyata bakat saya ini, ternyata kemampuan saya ini loh ya, bagus loh ya. Ternyata bakat sadar. Nah itu ada ketidaksadaran itu. Iya. Yang pertama ketidaksadaran, yang kedua mungkin mereka tahu bahwa oh ini oke, tapi mereka nggak berani. Nggak berani adalah biasanya karena takut dikritik, ya kan? Takut dikritik, ya kan? Padahal ya nggak masalah. Katakanlah suaranya jelek, nyanyi aja sudah. Atau nanti dibilang jelek ya wes lah. Kalau urusanmu nyanyi.
Itu resiko yang denger kok. Masalah kita jelek nggak enak itu resiko yang Yang penting denger. pede dulu, Pak. Ya. Makanya itu pede dulu. Mungkin kan ngomong kayak gini kan juga kayak gitu kan. Iya. Kan nggak mudah juga kan Ya. ngomong kayak gini. Wong yang sering saya temui itu malah anu kok. Di kelas itu disuruh maju itu sudah nggak pede. Ini udah mending ngajak ngobrol ini udah mending. Nah, di kelas itu presentasi aja kadang nggak mau, udah keringat dingin ya kan gitu. Takut ya, Pak. Takut ya kan. Baca buku gitu A sampai E materi selesai. Maju ke depan itu AB kan ke C D hilang sudah. Karena kayak gitu nervous kan kadang kayak gitu kan. Blank. Makanya itu sering kita temukan di sini itu sering. Ya, memang itu harus dilatih kan. Iya, Pak. Harus dilatih, harus dicoba. Makanya kita kasih Benar pemantik mungkin. Ya. Nah, ini Pak yang terakhir bisa memberi pesan untuk Semagonisen yang nonton podcast kali ini, Pak. Oh, anu. Ya, Ya. pesan. Jadi- Kesan Bapak. Kalau saya kita rangkum dari yang sudah kita bicarakan tadi Ya, ya, Pak. bahwa intinya bahwa kita berani berproses itu adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan. Nah, kalau saat kita tidak mau berani untuk melangkah, ya kapan kita mencapai sukses? Kan gitu. Jadi emang langkah awal itu harus berani kita lakukan, harus siap resikonya. Jadi jangan malu, jangan takut untuk melangkah. Gitu ya, Iya, untuk memulai proses. Mungkin kalau dari saya seperti itu sih inti singkatnya. intinya. Nah, waduh, nggak kerasa nih Kak Safa, sudah selesai pembicaraan kita. Sangat mengesankan sekali ya Kalan Ya, ini. pembicaraannya. Terima kasih Bapak karena sudah meluangkan Sama-sama. waktunya dan berkenan hadir pada podcast hari ini. Nah, buat Semagonisen, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum itu, kita tutup dulu dengan tagline-nya. Bisa ikut juga Pak Dea dan Kak Alan. Iya, Kak. Jendela Semagonta. Jendela ilmu bukan wawasanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.